Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa huwa alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari yang bersejarah bagi umat Islam di bulan suci Ramadan ini, yaitu Nuzulul Quran, yakni hari di mana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Tentunya melalui kesempatan ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang kisah bagaimana pertama sekali Al-Quran diturunkan. Kita ingat dalam sebuah kisah tentang Al-Quran pertama sekali diturunkan, ini tidak terlepas dari satu tempat di mana Rasul menerima wahyu Allah yang pertama itu. Dia adalah Gua Hiro, sekitar 6 km dari kota Mekah ke arah utara. Ada sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Hiro, dan dari puncak Gunung Hiro itu turun ke bawah kurang lebih 20 meter. Ada sebuah gua, dan itu juga namanya disebut Gua Hiro. Gua itulah yang dijadikan tempat berkholwatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkholwat menyendiri di Gua Hiro itu. Di dalam sebuah kisah ada yang menyebutkan 10 hari dia berkhalwat, bahkan sampai 20 hari dia berkhalwat di gua itu. Lalu ketika perbekalan habis, maka kemudian Rasul turun dan mengambil perbekalan, dan kemudian dia berkhalwat kembali di gua itu. Al-Kisah ketika Rasulullah tertidur, kemudian Rasulullah dibangunkan karena datangnya seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Kemudian laki-laki itu sambil mengatakan, "Abshir ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhil ummah." Bergembiralah ya Muhammad, aku ini adalah Jibril dan engkau adalah pesuruh Allah untuk umat ini. Lalu kemudian seorang laki-laki itu yang disebut atau menyebutkan dirinya bernama Jibril, maka kemudian membentangkan kain dari sutra yang bersulam tulisan, yaitu tulisan yang diawali dengan lafaz Iqra atau kalimah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin, kemudian malaikat Jibril itu menyuruh Rasul untuk membacanya. Iqra ya Muhammad. Apa yang dijawab oleh baginda Rasul? Ma ana biqarin. Aku gak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril mendekap Rasul. Setelah didekapnya Rasul,
kemudian melepaskannya kembali dan disuruh membaca lagi. Bacalah Muhammad, aku gak pandai membaca. Lalu didekap lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan lagi untuk membacanya. Baca ya Muhammad. Aku gak bisa membaca, kata Rasul. Sampai peristiwa ini dilakukan 3 kali oleh malaikat Jibril mendekap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah ketiga kalinya Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril dan dirasakan sesak dadanya karena begitu kuat dekapan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bisa membaca apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril tersebut. Hadirin yang sama-sama mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah itu malaikat Jibril menghilang. Dan kemudian setelah malaikat Jibril menghilang, maka Rasul keluar dari gua itu dan dia mengingatkan kembali apa yang telah terjadi. Seolah-olah pikirannya, ya hatinya, mereka ingin menyadarkan kembali apa sih yang pernah terjadi di dalam gua itu. Lalu ketika Rasul berada di luar gua, tiba-tiba ada suara dari atas. Wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah pesuruh Allah untuk umat ini. Ketika dilihatnya ke atas oleh Rasulullah, maka Rasulullah kaget bahwa yang ada di atas itu ternyata adalah sama seperti orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah tadi di dalam gua. Akhirnya Rasulullah termenung. Bahkan Rasulullah tidak bisa berjalan, maju tidak bisa, mundur pun Rasulullah tidak bisa. Rasul terpaku melihat ke atas. Lalu setelah itu kemudian malaikat Jibril berkata lagi dengan perkataan yang sama. Wahai Muhammad, aku Jibril, engkau adalah pesuruh Allah untuk umat ini. Setelah itu kemudian Rasulullah tersadarkan dan akhirnya malaikat itu pun kemudian hilang. Lalu segera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari gua itu dan menemui istrinya Siti Khadijah. Sesampainya di rumah, kemudian Rasulullah menyatakan, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka Siti Khadijah merasa heran dan kaget ketika melihat Rasul seperti yang sedang demam, menggigil, panas badannya. Lalu diselimutilah oleh Siti Khadijah. Hadirin yang berbahagia, setelah Rasulullah itu tertidur, maka kemudian Siti Khadijah pergi keluar dan menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah seorang pendeta Nasrani yang dia ahli mengenai isi kitab Taurat dan kitab Injil. Sampai di rumah Waraqah bin Naufal, maka Siti Khadijah menyampaikan apa yang terjadi dengan sikap Rasulullah sesampainya di rumah beliau. Maka tiba-tiba Waraqah bin Naufal terperanjat dan dia menyatakan, Kudus, Kudus, demi Allah yang Waraqah berada di kekuasaannya, maka jika kau percaya wahai Khadijah, akan datang kepada suamimu itu namus akbar, artinya rahasia yang besar yang pernah didatangkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
dia adalah seorang nabi untuk umat ini. Oleh karena itu sampaikanlah kepada Nabi Muhammad, tenanglah. Hadirin yang berbahagia, maka setelah itu Siti Khadijah bergegas kembali pulang ke rumahnya. Dan didapatinya Rasulullah sudah terbangun dari tidurnya. Lalu Siti Khadijah berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, apa sih yang sesungguhnya terjadi sehingga engkau pulang dari Gua Hiro? Kau seperti yang sedang demam, kau menggigil kesakitan." Maka apa jawaban Rasul? "Wahai Khadijah, aku ini sebetulnya hanya sedikit prihatin saja, ya, terhadap keadaan diriku," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikatakan oleh Rasul itu, lalu Siti Aisyah sebagai seorang istri, ya, memberikan motivasi kepada suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Siti Khadijah? "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, innaka latasil rahmi wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Wahai Rasulullah, Anda tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya engkau itu adalah orang yang selalu silaturahmi. Engkau adalah memikul yang berat-berat, maksudnya orang yang susah engkau pikul, orang yang susah engkau bantu. Yang ketiga adalah mencarikan pekerjaan kepada orang-orang yang belum punya pekerjaan. Kemudian yang kelima, engkau adalah selalu menolong atas kesusahan pada jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu maka kemudian Rasulullah menceritakan kejadian yang sesungguhnya, yaitu kejadian di mana beliau ketika di Gua Hiro didatangi oleh malaikat Jibril. Hadirin hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian setelah itu Siti Khadijah mengajak Rasulullah bertemu kembali dengan Warokoh. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh Warokoh kepada Siti Khadijah juga disampaikan oleh Warokoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah Warokoh bin Naufal, juga Warokoh menceritakan hal yang sama kepada Rasulullah, bahwa akan ada rahasia yang besar yang pernah didatangkan kepada Nabi Musa, dan engkau adalah akan menjadi seorang nabi untuk umat ini, ya. Dan tambahannya disampaikan oleh Warokoh bin Naufal, yaitu bahwa engkau akan menyebarkan risalah Allah terhadap umat yang umatmu nanti akan mengusirmu. Maka hadirin rahimakumullah, kata Rasul, "Wahai Warokoh, apakah umatku nanti akan mengusirku?" Maka kata Warokoh, "Tidak ada satu risalah pun yang disampaikan oleh setiap para nabi dan rasul kecuali kaumnya mengusirnya dan memusuhinya." Hadirin rahimakumullah yang sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bagian akhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa wahyu pertama itu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, adalah turun pada tanggal 17 Ramadan. Ini dikisahkan yang menjadi sebuah alasan bahwa turunnya Al-Quran dan wahyu pertama itu tanggal 17 Ramadan adalah para ahli tarikh menganalisa dari ayat lain, yaitu surah Al-Anfal ayat 41. "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an."
jika kamu beriman kepada Allah dan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu pada hari pemisah, di mana hari bertemunya dua pasukan. Maka ahli tafsir menyebutkan Yaumal Taqal Jam'an ini adalah permulaan perang Badar, di mana bertemunya antara pasukan Quraisy dengan pasukan muslimin. Dan permulaan perang Badar itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan malam hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini paling tidak satu, mengingatkan kita kembali sebuah sejarah bagaimana turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ini agar menjadi bagian dari mengingat kembali akan kisah itu, dan implikasinya kepada kita sekalian adalah kita semakin mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan nur atau cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari firman-Nya yaitu Al-Qur'an, sehingga kita dalam menapaki kehidupan ini adalah benar-benar berada pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.